Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Hai sobatku semua, dominasi rider Ducati Lenovo, Marc Marquez, pada MotoGP 2025 sebenarnya sudah diprediksi sejak tahun lalu. Kedatangan Marquez ke tim pabrikan Ducati dapat mengembalikan kejayaan di MotoGP. Tak sedikit orang yang berani mengatakan bahwa Marquez bisa merebut gelar juara dunia yang ke-9 di ajang Grand Prix. Salah satunya yang berbicara kesuksesan Marquez adalah rider Honda HRC Castrol yakni Luca Marini. Marini meyakini bahwa hasil MotoGP 2025 sudah tertulis yakni Marquez pemenangnya. Adik Valentino Rossi itu mengucapkan opininya pada bulan November 2024 lalu. Saya melihat ada banyak ketertarikan untuk melihat Marquez menang lagi, jadi saya pikir hasilnya sudah tertulis. Mereka sudah memutuskan siapa yang akan menang, ujar Luca Marini pada bulan November 2024 lalu. Marquez sejauh ini hampir tak terkejar dari pesaingnya hingga seri ke-8 MotoGP 2025. Francesco Bagnaia sebagai rekan setim Marquez yang diharapkan mampu memberikan persaingan ketat justru masih terpuruk. Bagnaia masih terkendala kesulitan menemukan perasaan terbaik dengan motornya. Manajer olahraga Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan bahwa Marquez dan Bagnaia masih yang terbaik. Marc melakukan apa yang kami harapkan darinya, tetapi Pecco menunjukkan kepada kami bahwa ia masih seorang juara, kata Tardozzi. Marquez cukup kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 32 poin atas Alex Marquez dan unggul 93 poin atas rekan setimnya, Bagnaia. Situasi yang hampir sulit untuk menghentikan Marquez gagal menjadi juara MotoGP 2025. Namun, Tardozzi memilih bungkam dan tidak ingin membicarakan soal siapa pemenangnya pada musim ini walau Marquez sudah memimpin cukup jauh. Saya tidak tahu. Saya belum ingin membicarakan gelar. Dari dalam pit, saya ingin menggarisbawahi bahwa semua orang, mulai dari Gigi Dall'Igna dan lainnya, telah melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu Pecco kembali ke posisi dan daya saingnya yang biasa. Tidak pernah ada momen ketika kami meninggalkannya sendirian. Terlepas dari apa yang telah Anda prediksi, kami selalu berjuang untuk mengembalikannya ke jalur yang benar, ujar Tardozzi. Sementara itu sobatku semua, Toprak Razgatlioglu mengumumkan kepindahan ke MotoGP bersama tim Pramac Yamaha awal minggu ini. Saat juara World Superbike 2 kali itu melihat spekulasi yang ramai sejak ia memenangkan gelar pertamanya pada tahun 2021 berakhir manis. Memasuki akhir pekan Emilia-Romagna, Razgatlioglu tertinggal 31 poin dari Nicolo Bulega di klasemen rider. Pebalap Turki itu mengatakan bahwa membalikkan defisit itu dan mengklaim gelar dunia ketiganya adalah target utamanya untuk sisa musim ini. Pindah ke MotoGP sebagai juara World Superbike 3 kali adalah impian terbesar saya tahun ini. Kami masih berjuang untuk meraih gelar bersama Bulega dan kami tidak terlalu jauh tertinggal, hanya 31 poin. Saya berharap kami mendapatkan gelar tahun ini, kata Toprak. Razgatlioglu menambahkan bahwa ia merasa gelar tahun ini semakin penting karena ia kini tahu bahwa tahun ini akan jadi yang terakhir di BMW. Ini tahun terakhir saya bersama BMW, dan saya perlu memberikan sesuatu kepada mereka sebelum saya pindah ke MotoGP. Kami menjalani tes yang sangat bagus di Misano, dan bekerja keras, dan perasaannya tidak buruk, hanya saja kondisinya yang panas agak menyulitkan saya. Terakhir, Razgatlioglu menjelaskan bahwa ia memiliki emosi yang terbagi mengenai kepindahannya ke Grand Prix.
setelah membalap di paddock World Superbike selama 1 dekade. Di satu sisi saya merasa sedih, di sisi lain saya sangat senang. Saya sedih karena saya merasa World SBK adalah bagian dari keluarga saya. Saya kenal semua orang, saya sangat senang dengan paddock ini. Saya akan pindah ke MotoGP dan saya senang karenanya. Saya akan merindukan semua orang. Tidak hanya balapannya, tetapi terutama timnya. Saya selalu berbicara dengan tim-tim tersebut. Saya berteman baik dengan semua orang dan saya akan merindukan semua orang. Kandang ini santai, dan semua orang ramah. Bereaksi atas berita ini, pemimpin klasemen World SBK 2025 Nicolo Bulega mengakui bahwa dia tidak begitu senang melihat rival seperti Razgatlioglu meninggalkan World SBK. Saya senang untuk Toprak Razgatlioglu bahwa ia pergi ke MotoGP karena saya pikir itu mimpinya dan ia pantas mendapatkannya. Karena ia telah berada di Superbike selama bertahun-tahun dan selalu sangat kuat. Jadi, saya pikir ia pantas mendapatkan kesempatan untuk pergi ke MotoGP, jadi saya senang untuknya. Saya tidak begitu senang untuk saya karena tahun depan saya akan kehilangan rival yang sangat tangguh. Saya senang ketika saya bertarung dengannya karena ia tidak kotor, jadi saya suka bertarung dengannya. Mungkin tahun depan akan ada rider lain yang datang, sangat kuat seperti dia. Kita lihat saja tahun depan, kata Bulega. Di sisi lain, Jorge Lorenzo kaget mendengar Toprak Razgatlioglu resmi gabung tim Pramac Racing Yamaha pada MotoGP 2026. Menurutnya, sang rider lebih cocok dengan Honda atau Ducati. Razgatlioglu akan menggantikan peran Jack Miller yang habis kontraknya pada akhir musim ini. Pria asal Turki itu memang sudah lama dirumorkan akan membalap di MotoGP. El Turco, sapaan akrabnya, mencuri perhatian setelah tampil apik di ajang World Superbike. Ia tercatat sudah membukukan 2 gelar, 1 untuk Yamaha, 2021, dan 1 untuk BMW Motorcycle, 2024. Kehadiran Razgatlioglu tentu akan membuat Yamaha semakin kuat di ajang MotoGP. Lorenzo terkejut setelah mengetahui sang rider akan bergabung dengan tim satelit Yamaha. Padahal, menurut Porfuera, Razgatlioglu lebih cocok jika bergabung dengan Ducati atau Honda di MotoGP. Namun, sang rider tetap bisa berkembang dan memberi dampak positif bagi Yamaha. Ini berita fantastis bagi kita semua penggemar MotoGP yang gemar membaca. Meski saya yakin gaya balapnya akan lebih cocok untuk Ducati atau bahkan Honda, saya yakin dengan kesabaran dan waktu, Toprak juga akan sukses di MotoGP. Bakat dan kemampuan pengeremannya tidak dapat disangkal. Selamat Toprak, Pramac, dan Yamaha atas kesepakatan ini, kata Lorenzo. Razgatlioglu sendiri memiliki hubungan baik dengan Yamaha. Selain gelar pertama World Superbike pada 2021, ia juga sempat menjalani tes dengan motor YZR M1 di Jerez, Spanyol pada 2023. Namun saat itu, tim belum yakin untuk memboyong pria berusia 28 tahun itu ke MotoGP. Sementara itu, Direktur Pelaksana Yamaha Racing, Paolo Pavesio, menyambut gembira kepulangan Toprak Razgatlioglu. Ia meyakini, sang rider akan membuat pabrikan yang dipimpinnya semakin percaya diri menatap kompetisi musim depan. Kami sangat gembira menyambut Toprak Razgatlioglu kembali ke keluarga Yamaha, kata Pavesio. Nah sobatku semua, sementara itu, Yamaha akhirnya menunjukkan penampakan dari motor purwarupa baru yang sedang mereka kembangkan untuk bangkit di MotoGP. Setelah menjadi pembicaraan sejak tahun lalu, adik Yamaha YZR M1 yang punya konfigurasi mesin V4 akhirnya diperkenalkan ke publik meski tipis-tipis pada Rabu, 11 Juni 2025. Yamaha menunjukkan potret motor balap V4 yang sedang diuji coba oleh test rider Augusto Fernandes dan Andrea Dovizioso di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, pada 11–12 Juni 2025. Suara merong si kuda besi yang menjadi salah satu penarik atensi pun dibagikan. Langkah Yamaha mengembangkan motor bermesin V4 menandai sebuah revolusi. Pasalnya,
Sejak era motor 4 tak dimulai pada 2002, Yamaha setia memakai mesin inline-4 dengan ciri khas kemudahan berkendara dan kecepatan tinggi di tikungan. Yamaha bahkan menjadi satu-satunya pabrikan dengan motor inline-4 di MotoGP sejak Suzuki mundur dari kompetisi pada akhir musim 2022. 4 pabrikan lainnya menggunakan mesin V4 yaitu Aprilia, KTM, Honda, dan Ducati. Keunggulan mesin V4 dalam urusan mengekstrak tenaga motor menjadi pembeda ketika teknologi aerodinamika makin berbicara. Dengan dukungan aero, motor bisa mendapatkan grip ekstra yang membantu mereka untuk melibas tikungan dan berakselerasi lebih cepat. Di sisi lain, Yamaha hanya mendapat ampasnya. Efek drag atau hambatan dari peranti aero mengurangi tenaga mesin saat dipacu di lintasan. Itu jelas mimpi buruk bagi motor yang tenaganya sudah pas-pasan. Akhirnya, Fabio Quartararo dan kawan-kawan makin tak berdaya saat disalip di lurusan. Meski mesin baru kami lebih baik, kami harus berpikir bahwa paket aero yang kami miliki lebih ringan daripada punya Ducati, dan mereka masih melaju jauh lebih cepat dengannya. Saya tidak tahu secara pasti berapa banyak tenaga yang mereka punya, tetapi kita melihat perubahan kecil yang kami buat dengan aero dari tes Misano memberi keuntungan kecil, ucap Quartararo setelah sprint GP Inggris pada akhir Mei lalu. Mesin Yamaha V4 mulai dikembangkan tahun lalu dan hampir saja menjalani debut dalam tes privat di sirkuit Jerez de la Frontera Spanyol, pada akhir tahun. Setelah tertunda, Yamaha akhirnya menguji cobanya di trek dalam beberapa kesempatan tes tertutup sehingga hanya mereka yang tahu bentuk awal dari calon andalan baru. Yamaha sendiri melakukan pengembangan 2 tipe mesin secara simultan. Mesin inline-4 tidak diabaikan dan telah mendapatkan pemutakhiran pada tahun ini. Pemutakhiran kedua sedang dipersiapkan. 2 rider tim satelit Prima Pramac Yamaha, Jack Miller dan Miguel Oliveira, mendapat bagian untuk menjajal mesin inline-4 yang baru. Yamaha kabarnya tidak akan membawa mesin V4 ke balapan MotoGP musim ini kendati status sebagai pabrikan konsesi memungkinkan mereka untuk melakukannya. Di sisi lain, Fabio Quartararo sebagai ujung tombak menantikan buah pengembangan tim Yamaha yang lebih berjiwa Eropa sejak merapatnya Massimo Bartolini sebagai direktur teknik. Quartararo sebelumnya mengatakan bahwa mesin V4 adalah arah pengembangan yang harus diambil skuad garpu Tala demi bisa bersaing dengan pabrikan lainnya. Motor inline-4 sejatinya sudah cepat, setidaknya jika melihat bagaimana Quartararo mampu mencetak 3 pole position beruntun dan mendominasi balapan GP Inggris sebelum gagal finish. Hanya saja, begitu jalurnya diganggu karena duel jarak dekat, El Diablo kesulitan menjaga pace tinggi yang menjadi kekuatannya. Biarkan dia memasak, tulis El Diablo dalam story Instagram, membalas unggahan motor V4 dari tim yang telah dibawanya menjadi juara dunia MotoGP. Sobatku semua, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.